Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama kita dengarkan dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran Surah Yasin ayat 19 dan 20 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan acara inti kajian pada subuh pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Rijal Al-Hasani yang akan didampingi oleh Ibu Hastuti Rosdianingsih. Kami sapa Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, semua sehat. Assalamualaikum Bu Hastuti Rosdianingsih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Sudah siap? Ya. Alhamdulillah. Baik Ustadz, kami persilahkan dengan hormat untuk memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasana Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya, terutama pagi yang cerah ini, pagi yang sejuk ini, diikuti dengan gerimis pagi, betapa sejuknya pagi ini. Kita bersyukur pada Allah, kita dapat menghirup udara segar, dan kita bisa menikmati air yang sangat jernih sekali. Dan nikmat itu tidak mampu kita menghitungnya. Andai saja nikmat yang sedikit ini, yang tanggap sedikit, menghirup udara yang sejuk ini, dirupiahkan, Allah tagih ke kita, saya yakinnya, bekerja kita semua hidup, kerja kita keras, itu nggak cukup. Andai saja Allah membuat tarif terhadap udara, andai saja Allah bikin tarif seperti tarifnya di rumah sakit, satu tabung oksigen, entah itu yang kecil dan tengah, entah harga 500.000, entah itu 1 juta, andai saja Allah bikin tarif terhadap udara yang kita hirup, maka bapak-bapak ibu-ibu bekerja selama hidup hanya bisa membayarkan, dan itu belum tentu nggak mampu kita membayar berapa harga udara. Belum lagi air, belum lagi tubuh kita yang sehat. Bapak-bapak ibu-ibu di sini banyak dokter. Coba hitung berapa harga gigi influenza itu, harga gigi yang palsu itu berapa satu? Sekitar 25 juta. Berapa buah gigi yang kita punya sekarang? Katakan 60 kali 25 juta. Miliar, hanya sedikit rahang kita. Belum lagi kalau jantung dipakai ring, berapa harga? Belum lagi kaki pakai pen, berapa harga? Sungguh sangat besar nikmat Allah kepada kita semua. Nggak mampu kita untuk mensyukuri. Yang hanya bisa kita katakan alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Sehingga jika kau bersyukur, aku tambah nikmat itu. Kita diberikan juga oleh Allah nikmat sehat badan, nikmat iman, nikmat Islam, dan banyak lagi nikmat yang lain. Kita nggak mampu menghitung. Nggak mampu kita menghitung nikmat Allah. Kemampuan kita menghitung nikmat Allah, itu juga nikmat Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada. Nah, kita pengen, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, betapa banyaknya nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Termasuk pagi ini, nikmat mencintai Al-Quran. Nikmat mencintai Al-Quran tidak semua orang memberikan kepada Allah. Banyak orang yang terhalang mencintai Al-Quran karena dunianya, karena pekerjaannya, karena kesibukannya, karena anak cucunya. Cucu juga penghalang bagi kita. Kita mau belajar Quran, cucu datang. Tapi kalau bapak ibu tidak dihalangi oleh cucu, begitu baca Quran, cucu tidur. Begitu selesai belajar Quran, cucu bangun.
Kalau enggak sebaliknya, pada saat mau pegang Quran, cucu bangun. Kita sudah nggak baca Quran, cucu tidur. Baliknya kan. Itu nikmat penghalang juga. Hati-hati ya semuanya Bapak Ibu. Nikmat itu, nikmat mencintai Quran luar biasa. Bahkan saya mengatakan nikmat mencintai Quran itu setara dengan nikmatnya surga Bapak Ibu. Amin. Luar biasa nikmat mencintai Quran. Dan tidak semua orang memberikan nikmat itu. 157 orang masuk pada pagi ini, semuanya sama-sama ingin mendengarkan Al-Quran. Kita diberikan oleh Allah nikmat sehat badan. Banyak orang ingin memahami Quran, sudah tergeletak di tempat tidur. Sebenarnya banyak kawan, Pak Rizal, saya ingin belajar Quran, tapi bagaimana tubuh saya sakit sekarang? Tergeletak di tempat tidur. Kena sakit jantung, kena sakit lumpuh, kena sakit semacamnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pergunakan sehat sebaik-baik. Kata Nabi, gunakan yang 5 sebelum datang 5. Salah satunya apa? Gunakan sehat badanmu sebelum datang sakit. Gunakan sebaik-baiknya hartamu sebelum datang miskin. Gunakan sebaik-baiknya masa senggangmu sebelum datang masa sempitmu. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dan gunakan hidup kita sebelum datang kematian. Pergunakan sebaik-baiknya. Karena Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, hanya satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Agar mereka menyembah padaku. Jadi visi kita lah penyembah kepada Allah yang tertinggi. Dan itu balasan bagi Allah adalah surga. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakur. Hamba yang pandai bersyukur. Pandai kita syukuri. Kita syukuri semua nikmat Allah. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, maka semua nikmat-nikmat ini kita tujukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tidak ada satu nikmat pun yang kita punya saat ini yang menjauhkan kita dari Allah. Tidak boleh. Harta kita, justru karena harta kita jauh dari Allah, jangan. Harta kita gunakan untuk hal-hal yang tidak berkenan Allah. Allah larang, jangan. Kita punya jabatan, kita punya kekuasaan, gunakan semuanya itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan orang-orang yang ada sekitar kita. Kita punya kemampuan, katakanlah kita sebagai seorang RT, kita sebagai seorang RW, jadikan kemampuan kita, kekuasaan kita RW, mendekatkan diri orang kepada Allah. Selawat beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi ini untuk membawa manusia. Nabi Muhammad merupakan kasih sayang Allah kepada kita, menuntun kita dari kondisi yang gelap gulita, yang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Allah turunkan Nabi Muhammad memperagakan kepada kita, ini loh yang benar, ini yang salah, ini yang benar, ini yang salah. Sehingga kita tinggal mengikuti aja. Bagaimana beliau sebagai seorang suami, bagaimana beliau sebagai seorang pedagang, bagaimana beliau sebagai seorang sahabat, bagaimana beliau bertetangga dengan orang lain, bagaimana beliau sebagai seorang ayah, bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin. Beliau sudah menampakkan semua. Kita tinggal mencontohnya. Dan kita di Yaumil Hisab ingin berjumpa dengan sang idola kita, orang yang sangat cintai. Kita ingin berjumpa dengan beliau, dan beliau memeluk kita sambil mengatakan, ya Allah, ini umatku, ini umatku, ini umatku. Dan kita juga pengen berdoa sama Allah, masuk surga bersama beliau, dan juga di situ pengen bertetangga dengan beliau di surga. Karena luas surga itu luas sekali. Kita pengen ibaratnya kita hidup di dunia, buka jendela, ketemu Nabi, melihat senyuman Nabi. Ini umatku. Apa modal kita? Modal kita cuma satu, mencintai Al-Quran. Kita mungkin belum paham semua Al-Quran. Kita mungkin nggak bisa paham banyak ayat, tapi kita cinta Al-Quran. Nah, modal cinta Quran inilah yang kita bawa kepada Allah. Ya Allah, kami cinta Quran, ya Allah. Kan Engkau berjanji bahwa Engkau akan mengumpulkan orang-orang di surga nanti bersama para orang yang dicintai. Kami mencintai Rasulullah. Dekatkan kami dengan beliau. Dan hari Jumat ini berbanyak selawat pada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Siapa yang berselawat pada Rasulullah, maka akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Maka kita nanti berjumpa kembali. Maka kita punya jargon, ada pertemuan, nggak ada perpisahan. Di Al-Sani kenal perpisahan. Kita berjumpa dan akan pernah berpisah. Kita berpisah sebentar. Pada saat kita meninggal, 6 jam. Yang kita begitu pengantar kita pergi, maka Al-Quran yang kita pelajari ini, Al-Quran yang kita daburi ini akan datang lagi kepada kita. Dan kita nanti berkumpul kembali di akhirat. Mungkin kita nggak bisa berkumpul di darat, di tempat masing-masing. Tapi insya Allah, yang jauh-jauh, yang di Surabaya, yang di Australia, yang di Kanada, insya Allah kita jumpa.
Karena Al-Quran akan mempertemukan kita. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita membahas surat Yasin ayat ke-19 ya Bu Astuti. 19 dan 20 Ustaz. Wah, itu orang Bu Astuti ya, 2 ayat ya Bu ya. Siapa takut ya? Ayatnya Ustaz. Alhamdulillah. Sudah siap ya Bu Astuti ya? Insya Allah Ustaz. Ini Bu Astuti ini peserta siang yang paling the best ini. Walau Ustaz. Agar. Alhamdulillah. Bu Astuti kapan masuk Al-Sani Bu Astuti? Saya masuk bulan Juni Ustaz. Juni 2022 ya? Ya. Alhamdulillah. Berapa bulan? 30 Oktober saya presentasi pertama. Nah, ini yang kedua nih ya? Insya Allah yang kedua. Alhamdulillah. Mohon bimbingannya. Amin. Jumat ini ada lagi ya? Insya Ada Allah. kelas sama Bu Jam Bu Epi Mas Elma ya? Ya. Mudah-mudahan belajar semua ya. Insya Allah. Silakan Bu Astuti. Ya Ustaz. Minum dulu. Ya. Alhamdulillah. Biar lancar tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal Islam wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beribu-ribu nikmat yang kita terima, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan waktu sehingga kita dapat dipertemukan di pagi hari ini dalam acara kajian ba'da subuh melalui sarana Zoom Al-Hasani. Selawat dan salam Allah tak lupa kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selalu memohon semoga kita selalu mendapat syafaatnya sampai nanti di yaumul qiyamah. Amin. Amin. Yang terhormat Ustadz Haji Rizal Al-Hasani sebagai penyusun metode Al-Hasani sekaligus sebagai pengajar, pembimbing, belajar gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani yang dengan sangat sabar sekali, telaten, dalam membimbing kami-kami yang tadinya tidak tahu apa-apa, sekarang sedikit-sedikit terbuka menjadi tahu tentang gramatikal Al-Quran. Yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu pembimbing belajar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, pembimbing tahsin Al-Hasani, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang kami hormati juga Ibu Evi Maiselma sebagai pembimbing kelas kami, yaitu kelas siang, yang tadinya Selasa, Kamis, Ahad siang, sekarang ubah menjadi Senin, Selasa, Jumat jam 10 sampai jam 12. Yang selalu saya banggakan sahabat-sahabat calon penghuni surga insya Allah. Peserta Zoom kajian Ba'da Subuh, semuanya Bapak Ibu, semoga selalu istiqomah dalam mengkaji Al-Quran. Amin.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil uraian gramatikal Al-Quran, Surat Yasin ayat 19 dan 20 dengan metode Al-Hasani. Sebelumnya saya mohon maaf, saya share screen dulu. Sudah terlihat ya Ustadz? Sudah, Bu. Sudah. Baiklah, sebelum diuraikan akan saya bacakan dahulu surat Yasin mulai dari ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ta'irukum ma'akum ha'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Ayat 19 ini akan saya penggal menjadi 11 penggalan. Penggalan 1, Olu. Penggalan kedua, To'irukum. Penggalan 3, Ma'a. Penggalan 4, Kum. Penggalan 5, A. Penggalan 6, In. Penggalan 7, Dzukirtum. Penggalan ke-8, Bal. Penggalan ke-9, Antum. Penggalan ke-10, Qaumun. Dan penggalan ke-11, Musrifuna. Baiklah, saya mulai dari penggalan yang pertama. Qalu. Bentuknya adalah KKL. Pelakunya hum. Akar katanya kola. Kola adalah berasal dari kowala. Di sini ada huruf siyah kaidah 2 dalam modul Al-Hasani halaman 27 yang berbunyi dalam akar kata huruf wawu dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi kowala menjadi kola. Polanya adalah fa'ala. Artinya mereka berkata. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 360. Penggalan yang kedua, to'irukum. Bentuknya adalah kata benda majemuk yang terdiri dari kata benda pertama to'iru dan kata ganti kum. Kata benda to'iru, akar katanya adalah toro. Pola kata kerjanya fa'ala.
Pola kata bendanya fa'ilun, artinya kemarahan atau kesialan. Ada di Kamus Munawir halaman 876. Kata ganti kum artinya kalian. Maka khairukum adalah kemarahan kalian atau kesialan kalian. Penggalan berikutnya, penggalan 3. Ma'a adalah huruf yang artinya bersama atau beserta. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 423. Penggalan keempat, kum adalah kata ganti yang artinya kalian. Penggalan kelima, ha, huruf bermakna artinya apakah. Penggalan keenam, in, huruf bermakna artinya jika. Penggalan ketujuh, dzukirtum. Dzukirtum adalah KKL pasif. KKL aktifnya adalah dzakirtum. Ada di modul halaman 23. Pelakunya antum. Akar katanya dzakaro. Polanya fa'ala, artinya kalian telah diberi peringatan atau kalian telah diperingati. Ada di Mahmud Yunus halaman 134. Penggalan berikutnya adalah bal. Bal adalah huruf artinya bahkan. Penggalan 9, antum adalah kata ganti yang artinya kalian. Penggalan ke-10, qaumun adalah kata benda dengan ciri diakhiri tanwin atau domah tanwin di akhir kata. Akar katanya adalah koma, berasal dari kowama. Di sini juga ada huruf siyah kaidah 2. Dalam akar kata, huruf wawu dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi kowama menjadi koma. Pola kata bendanya adalah fa'lun. Artinya kaum. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 361. Penggalan ke-11, musrifuna. Musrifuna adalah kata benda pelaku aktif jamak. Akar katanya sarifah. Di sini kata benda diciri dengan adanya awalan mu. Pelaku aktifnya dicirikan dengan adanya huruf kedua akar kata adalah kasroh. Adalah ri. Jamaknya dicirikan dengan adanya akhiran wawu sukunna. Pola kata kerjanya adalah af'ala. Pola kata bendanya adalah muf'ilun. Itu kalau tunggal. Jamaknya adalah muf'iluna. Artinya adalah
orang-orang yang melampaui batas. Ada di Kamus Munawir halaman 628. Arti keseluruhan dari surat Yasin ayat 19 ini adalah mereka ini adalah para utusan berkata, kemarahan atau kesialan kalian itu karena kalian sendiri. Apakah jika kalian diberi peringatan, kalian bernasib sial? Bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Kita lanjutkan ke surat Yasin ayat 20. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Untuk ayat 20 juga saya penggal menjadi 11 penggalan. Penggalan 1 adalah wa. Penggalan 2 ja'a, penggalan 3 min, penggalan 4 aqsal madinati, penggalan 5 rojulun, penggalan 6 yas'a, penggalan 7 ola, penggalan ke-8 ya, penggalan ke-9 qaumi, penggalan ke-10 ittabi'u, penggalan ke-11 al-mursalina. Baiklah, saya uraikan mulai dari penggalan pertama. Penggalan pertama wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, ja'a, adalah kata ya. Pelakunya dua, akar katanya ja'a menjadi ja'a. Di sini juga ada huruf siang alif 2. Artinya dia telah datang. Ada di halaman 95 Yunus. Penggalan ketiga min adalah huruf jar, artinya dari. Penggalan keempat aqsal madinati adalah kata benda majmuk yang terdiri dari kata benda pertama aqsa, kata benda keduanya adalah al-madinati. Kata benda pertama aqsa, akar katanya adalah kosia, kata bendanya aqsa, pola kata bendanya af'alun, artinya sampai kepada penghabisan atau ujung. Ada di Kamus Muhammad Yunus halaman 346. Kata benda kedua al-madinati. Ini ciri kata bendanya adalah diawali alif lam. Diakhiri dengan adanya tamar doh.
Pola kata bendanya adalah fa'ilatun. Artinya kota. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 133. Penggalan kelima, rojulun. Rojulun adalah kata benda dicirikan dengan adanya domain akhir kata, yaitu lun. Akar katanya rojala. Rojulun adalah kata benda juga dengan pola kata bendanya fa'ulun. Artinya seorang laki-laki. Ada halaman 138 Mahmud Yunus. Penggalan ke-6, yas'a adalah kakak adik, cirinya diawali huruf ya di depan akar kata. Pelakunya huwa, akar katanya sama, polanya fa'ala. Yas'a ini juga ada huruf sya. Ada di kaidah 7 huruf sya di modul materi halaman 28 yang berbunyi dalam KKSAD setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola sukun harkat atau mati hidup, maka tambahkan huruf sya di belakang dengan sistem try and learn. Nah, setelah dibuang ya-nya, tinggal 2 huruf yaitu sa dan a, polanya sukun mati. Setelah dicari di kamus, ternyata yang tepat untuk belakang akar kata ini adalah ya. Jadi sa'aya atau dibaca sa'a. Ada di halaman 171 Mahmud Yunus yang artinya berlari atau dengan terburu-buru. Penggalan berikutnya, penggalan 7, kola. Bentuknya KKL, pelakunya buat, akar katanya pola dari koala, ada huruf sya, kaidah 2. Polanya adalah fa'ala, artinya dia telah berkata. Halaman 360 Mahmud Yunus. Penggalan 8, ya, huruf bermakna yang artinya wahai. Huruf bermakna ya ini bersifat memfatahkan kata benda di depannya. Kata benda di depannya adalah di sini penggalan ke-9 ada kaumi. Kaumi ini adalah KBM yang terdiri dari kata benda kauma yang awalnya adalah kaumun. Karena ada iya tadi pengaruh ya, maka kaumun difatahkan menjadi kauma. Pola kata bendanya adalah fa'lun. Artinya kaum. Ada di halaman 361 Mahmud Yunus.
Jadi tadi kaumi, tapi di Al-Quran adanya kaumi, maka kita harus mencari apa sebab kauma menjadi kaumi. Berarti ada pengaruh. Nah, kita cari, ternyata ada huruf ya keong, yaitu berarti ada kata ganti. Maka kaumi adalah kata benda majemuk. Terdiri dari kauma dan ya keong. Ya adalah kata ganti, artinya aku. Maka ya kaumi artinya adalah hai kaumku. Penggalan ke-10 adalah ittabi'u. Ittabi'u adalah KKP. Pelakunya antum. Akar katanya tabi'a. Polanya ifta'ala. Artinya ikutilah. Ada di halaman 76 Mahmud Yunus. Ittabi'u ini berasal dari KKSAD tattabi'una. Apabila huruf ta dari KKSAD dihilangkan, dibantu dengan alif di depan, dan ciri KKSAD berikutnya wawu sukunna dihilangkan, na-nya ini akan menghilang dan menghilangkan alif di ittabi'u. Penggalan ke-11 adalah al-mursalina. Al-mursalina adalah kata benda pelaku pasif jamak dengan akar kata rosila. Ciri dari kata bendanya adalah ada alif lam dan mu di awal. Pelaku pasifnya dicirikan dengan huruf kedua akar kata fathah, yaitu sa. Jamaknya dicirikan dengan adanya ya sukunna. Pola kata kerjanya adalah afngala. Pola kata benda tunggalnya adalah muf'ilun. Pola kata benda jamaknya adalah muf'alina. Artinya orang-orang yang diutus atau para rasul. Ada di halaman 141 Mahmud Yunus. Arti keseluruhan dari ayat 20, seorang laki-laki telah datang, maaf itu dating, telah datang dari ujung kota dengan berlari atau dengan terburu-buru. Dia berkata, hai kaumku, ikutilah orang-orang yang diutus atau para rasul. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukron Bu Astuti ya, tuntas ya. Kita akhiri Bu Astuti, banyak share screen-nya. Ya. Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, tadi seorang guru yang menerangkan kepada kita semuanya, betul-betul luar biasa Bu Astuti ya. Mantap, tenang, tidak terpengaruh dengan apapun ya. Tenang kali Bu Astuti. Apa resepnya Bu Astuti itu? Tenang kayak itu tadi ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Oh gitu. Subhanallah. Alhamdulillah, bagus sekali ya. Baik Bapak Ibu, kalau tadi gramatikalnya tentu kita nggak bahas lagi ya, tinggal ditanya jawab aja nanti ya. Saya hanya bicara konteksnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ayat selanjutnya dari perdebatan antara 3 rasul dengan kaum yang didakwakan menyembah Allah. Tadi kan kaumnya membantah bahwa kamu kalau nggak berhenti, kami akan rajam kamu, dan sungguh azab dari kami sangat pedih untuk kamu. Rajam ya pedih apa ya? Ditanam ke badan, kepala yang cuma yang keluar dipukul pakai batu itu sakit sekali. Lalu dijawab oleh para rasul. Lalu mereka berkata, para rasul 3 orang tadi menjawab, qalu ta'irukum. Mereka berkata, ta'irukum, kecelakaan bersama kalian. Kecelakaan kalian, ma'aku bersama kalian. Kalian yang celaka dan kami yang celaka. Anjukirtum, apakah karena kami memberikan peringatan kepada kalian itu yang membuat celaka? Tentu tidak. Kali jawab, bal antum kaum musyrikun. Bahkan kalian adalah kaum-kaum yang melampaui batas. Nah, kaum-kaum yang melawan Nabi ini macam-macam gelarnya, Pak. Kadang musyrikun, kadang musyrikun, kadang zalimun, kadang fasikun. Banyak gelar yang disandangkan kepada orang-orang yang membantah kebenaran. Ini sama dengan kita, kalau di kampung kita ada orang yang kurang ajar atau yang kerjanya maksiat, apa kan ada sampah masyarakat, orang pejudi, pemabuk, macam-macam lah. Pengganggu ketertiban umum, banyak gelarnya kan. Ya, disematkan pada dia semua. Mau sampai masa sampah masyarakat. Jadi orang-orang yang berbuat maksiat, gelarnya macam-macam. Jadi di sini gelarnya adalah musyrik. Mudah-mudahan kita terlepas dari ini. Jadi qalu ta'irukum, mereka berkata kecelakaan bersama kalian, kan bersama orang-orang yang berdakwah tadi. Dan apakah jika kalian diperingatin menjadi kecelakaan? Jadi bukan. Sebenarnya ini bukan pertanyaan, Pak. Jawaban. Bukan karena itu. Bukan karena kita memberikan peringatan lalu muncul kecelakaan. Bukan. Nah, kemudian dijawab, bal antum kaumun muslimin. Kalianlah orang-orang yang melampaui batas. Nah, saat terjadi ketegangan seperti tadi, wajah amin aksal Madinah tidak. Maka datanglah seorang lelaki dengan terengah-engah, dengan tergesa-gesa. Ya ibaratnya itu kalau terlibat apa ya, sudah kritis, datanglah seorang lelaki datang dari ujung kota, penengah di antara para rasul dan orang-orang yang didakwa tadi. Wajah amin aksal Madinah rajul yas'a, dengan segera, dengan tergopoh-gopoh. Qala, dan dia berkata, dia mungkin kalau di kita para suku kali ya. Qala ya qaumi, wahai kaum, ittabi'u, ikutlah. Ittabi'u, ikut dari kalian al-mursalin, para rasul ini. Jadi orang keempat, ya, orang keempat ini mengatakan bahwa ini memang para rasul. Jadi mungkin yang keempat ini juga rasul kali ya. Nah, dia membenarkan apa yang datang dari 3 orang tadi. Jadi ini cerita sebuah kisah di suatu negeri. Mungkin nanti kita minta pesan dan menyampaikannya ya. Demikian Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah komplit sekali uraikan dari Bu Astuti. Jadi saya nggak nambah lagi. Mudah-mudahan apa yang kita uraikan pada pagi ini dan apa yang nanti disampaikan oleh Pak Saad tentang cerita di satu negeri ini menambah wawasan kita tentang sebuah kondisi zaman dahulu di mana setiap rasul yang berdakwah kepada kaumnya selalu dapat ancaman. Mulai dari Nabi Nuh sampai ke Nabi Muhammad, selalu seorang penawar rasul itu tetap dilawan oleh umat. Hanya segelintir umat yang mau mengikutinya. Zaman Nabi Nuh beberapa ratus tahun berdakwah cuman hitungan jari, Pak, 11 orang, 12 orang. Jadi Bapak-bapak nggak usah ragu, nggak usah takut kalau kita menyampaikan aturan kepada orang nggak banyak ikut, ya wajar. Dari zaman dulu memang sudah begitu. Kita tawarin kepada tetangga kita nggak mau, ya Bapak jalan terus. Tawarin kepada sahabat-sahabat kita nggak mau, ya jalan terus. Tawarin kepada famili-famili nggak mau, ya jalan terus. Bertemu besok, tawarkan lagi. Jangan pernah berhenti menawarkan kebenaran kepada orang siapapun yang kita tamukan dan ada peluang menawarkan kebenaran. Tawarkan kita. Kita mewarisi aturan yang akan disampaikan pada generasi berikutnya nanti. Ingat ya, tidak semua orang tertarik dengan Al-Quran. Dan saya bilang kenapa jangan berhenti. Saya pernah satu teman, yang ke 100 kali sekiannya baru dia mau. Tapi dia mengatakan, untung Pak Rijal sabar menawarkan saya. Kalau enggak, saya nggak tahu nih. Yang kesekian ratus kali. Hari ini ditawarin lagi, besok tawarin lagi, ketemu lagi, tawarin lagi. Apa-apa. Mungkin yang kesekian kali baru berketuhan. Jangan pernah
kecewa, jangan pernah putus asa, tetap tawakal. Ya, karena kita sudah merasa nikmat bersama Quran, kita juga harus berbagi kenikmatan kepada yang lain. Karena Al-Quran itu adalah jalan terbaik menuju Allah. Al-Quran itu adalah suatu cara jalan tol kita dekat kepada Allah. Demikian Bapak Ibu semuanya, kalau yang salah datang dari kami, dan kalau yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan langsung angkat ini. Ya, kita berikan kesempatan kepada beliau. Mungkin kita berikan kesempatan untuk yang baru-baru untuk memperkenalkan diri dulu, ya. Demikian Bapak Ibu semuanya, kalau ada yang salah dari kami, itu mohon maaf pada Bapak Ibu semuanya, tidak ada gading yang tetap. Kalau yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya kembalikan pada Bu Lestari untuk memandu acara selanjutnya. Silakan Bu. Baik Ustadz, demikianlah uraian gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, surat Yasin ayat 19 dan 20. Semoga kita dapat menyerap dan mengamalkan ilmu yang telah kita dapat pada pagi hari ini, dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.